dan Romo Kusmartono SCJ. Demi menjaga kesakralan seluruh rangkaian acara siang hari ini, kami mohon agar alat komunikasi dinonaktifkan. Marilah kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan bersamamu. Riwayat hidup Suster Maria Anunsiata FCH. Lahir di Yogyakarta 1 Desember 1942 dari pasangan Bapak Seno Kartowiyono almarhum dan Ibu Jina almarhum. Kedua orang tua asli keturunan suku Jawa. Bayi perempuan bergolongan darah AB itu diberi nama Cecilia Sarti. Terlahir sebagai anak ketujuh dari 9 bersaudara, yaitu Bapak Jumino almarhum, Bapak Desino almarhum, Ibu Sarijah almarhum, Ibu Ngadika almarhum, Ibu Musidah almarhum, Bapak Yosep Slamet, Suster Anunsiata, Bapak Fransiskus Sijum, dan Ibu Mila Harti almarhum. 6 saudara kandung Suster Maria Anunsiata telah lebih dahulu dipanggil Tuhan, dan masih ada 1 kakak, 1 adik yang hidup, dan kondisi mereka saat ini sudah sepuh. Mereka tinggal di Papua dan Yogyakarta. Suster Maria Anunsiata berasal dari paroki Santo Petrus dan Paulus Kelepu, Keuskupan Agung Semarang. Suster Maria Anunsiata adalah pribadi yang sederhana. Hampir seluruh masa baktinya di biara, berkarya di rumah tangga biara, melayani para suster dan tamu-tamu biara. Beliau memang sungguh menghayati tugasnya, yang senang mengurus rumah tangga dan melayani tamu-tamu. Suster sangat teliti, mengingat dengan baik semua letak barang-barang, termasuk yang di gudang, dan sabar mengurus semua barang-barang itu dan keperluan komunitas. Sungguh, Suster Anunsiata melakukan pekerjaan yang sederhana dengan cinta yang besar. Cara berada Suster Maria Anunsiata yang sederhana dan selalu siap sedia melayani adalah gambaran dirinya selama ini. Tidak tampak ada tumpukan barang-barang di kamarnya atau ikut tren sesuai perkembangan zaman. Di masa Purna Bakti, Suster Maria Anunsiata menjalani masa senjanya bersama suster-suster lansia di komunitas Santa Monica KM7 Palembang, sampai Tuhan memanggil suster dengan cara yang sederhana pula. Riwayat pendidikan. Sekolah Rakyat Jonggrangan Sleman, lulus Juli 1959. SMP Saperius Kumawang Belitang, lulus Juli 1964. Perjalanan Permasyo Panggilan. Masuk biara Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas Palembang. Penerimaan postulan pada 1 September 1964. Penerimaan busana biara 15 Agustus 1965. Profesi sementara 8 Desember 1967. Profesi kekal 8 Desember 1974. Merayakan 25 tahun hidup membiara 8 Desember 1992. Merayakan 40 tahun hidup membiara 8 Desember 2007. Merayakan 50 tahun hidup membiara pada 8 Desember 2017. Dan akan merayakan 60 tahun hidup membiara 8 Desember 2025 di surga.
Perjalanan karya dan komunitas. Pada tahun 1967 sampai dengan 1972, tinggal di Komunitas Karitas Pusat Palembang bertugas mengurus rumah tangga biara. Tahun 1972 sampai 1975, tinggal di Komunitas Karitas Kumawang Belitang bertugas mengurus rumah tangga biara. Tahun 1975 sampai 1977, tinggal di Komunitas Karitas Pusat Palembang bertugas mengurus rumah tangga biara. Tahun 1977 sampai dengan 1979, tinggal di Komunitas Karitas Sungai Buah Palembang bertugas mengurus rumah tangga biara. Tahun 1979 sampai 1980, tinggal di Komunitas Sandamiano KM7 Palembang, bertugas mengurus rumah tangga biara. Tahun 1980 sampai 2003, tinggal di Komunitas Karitas Santo Fransiskus Palembang, bertugas mengurus rumah tangga biara. Tahun 2003 sampai dengan 2007, tinggal di Komunitas Karitas San Damiano KM7 Palembang, bertugas mengurus rumah tangga biara. Dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2025, tinggal di Komunitas Karitas Santa Monica KM7 Palembang, purnakarya atau pensiun, bertugas kerasulan doa. Riwayat sakit. Beberapa tahun terakhir ini kesehatan Suster Anunsiata terasa kurang baik karena penglihatan dan pendengaran berkurang atau menurun. Pernah jatuh dan mengalami operasi kaki. Tidak menyerah dengan kondisi itu, beliau masih berusaha jalan sendiri dengan tongkat maupun kursi roda. Sejauh mampu melayani diri sendiri, akan dilakukan sendiri tanpa mengeluh dan sangat mandiri. Pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu, setelah selesai mandi pagi, Suster Anunsiata saat akan pindah dari kursi roda ke tempat tidur, pertimbangan banyak hal, maka Suster Anunsiata dirawat total di unit geriatrik bertempat di Biara Karitas Santa Monica KM7 dengan rutin kontrol ke dokter dan diberikan pengobatan. Dengan kondisi ini, semua kebutuhan jasmani dan rohani Suster Anunsiata dilayani di kamar tidurnya secara total care. Ungkapan dari seorang suster bahwa setiap pelayanan yang diterima Suster Maria Anunsiata selalu diucapkan, terima kasih ya suster, terima kasih ya mbak, terima kasih ya dokter, maaf kalau saya merepotkan. Sabtu pagi 1 November 2025, Suster Maria Anunsiata seperti biasa mengikuti perayaan Ekaristi dari kamar tidurnya dan menerima sakramen Ekaristi Kudus. Pada pukul 10.30 WIB, beberapa suster berkumpul dan berdoa koronka kerahiman ilahi bersama suster di kamarnya. Pada pukul 11.30 WIB, makan siang seperti biasa. Dan pada pukul 11.45 WIB, tiba-tiba kondisi Suster Anunsiata drop dan tidak tertolong lagi. Singkat dan tanpa kesulitan yang berarti, Suster Anunsiata pergi menghadap Tuhan yang mengasihinya. Tepat pada hari raya semua orang kudus. Moto Suster Maria Anunsiata FCH, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Demikian riwayat hidup Suster Maria Anunsiata FCH. Selamat jalan Mawar Karitas. Terima kasih untuk kesetiaan saudari menjadi mempelai Kristus. Semoga perjumpaan dengan Suster Maria Anunsiata FCH mengajari kita
bahwa hidup sederhana adalah pilihan. Doa-doa kami mengiringi jalan-Mu menuju rumah Bapa di surga. Pax et Bonum. Saudara-saudari, bersama seluruh gereja semesta, hari ini kita memperingati arwah semua umat beriman. Dan pada kesempatan ini kita juga ingat para suster, romo, frater, buder yang sudah meninggal. Pada kesempatan ini akan saya bacakan nama-nama mereka. Suster Maria Antoni Sinerang FCH, Suster Maria Francis FCH, Suster Maria Viani FCH, Suster Maria Ludovica FCH, Suster Maria Benedikta FCH, Suster Maria Evila FCH, Suster Maria Aurela FCH, Suster Maria Venita FCH, Suster Maria Germanda FCH, Suster Maria Laurenciana FCH, Suster Maria Mariana FCH, Suster Maria Yose FCH, Suster Maria Aloysia FCH, Suster Maria Stefana FCH, Suster Maria Silvia FCH, Suster Maria Valentina FCH, Suster Maria Pia FCH, Suster Maria Bernadette FCH, Suster Maria Lidiana FCH, Suster Maria Katarina FCH, Suster Maria Yohana FCH, Suster Maria Cecilia FCH, Suster Maria Alexandra FCH, Suster Maria Carolina FCH, Suster Maria Rosa FCH, Suster Maria Veronica FCH, Suster Maria Helena FCH, Suster Maria Yosepin FCH, Suster Maria Magdalena FCH, Suster Maria Tatiana FCH, Suster Maria Dionisio FCH, Suster Maria Crescencia FCH, Suster Maria Teresia FCH, Suster Maria Marieta FCH, Suster Maria Yasinta FCH, Suster Maria Florentina FCH, Suster Maria Ignacia FCH, Suster Maria Vincentia FCH, Suster Maria Norberta FCH, Suster Maria Leonila FCH, Suster Maria Dorothea FCH, Suster Maria Anet FCH, Suster Maria Teresito FCH, Suster Maria Sergia FCH, Suster Maria Servecia FCH, Suster Maria Hilaria FCH, Suster Maria Pakomia FCH, Suster Maria Barbara FCH, Suster Maria Agnesia FCH, Suster Maria Gema FCH, Suster Maria Renalda FCH, Suster Maria Benigna FCH, Suster Maria Brigita FCH, Suster Maria Pasadea FCH, Suster Maria Yosina FCH, Suster Maria Alexandra dari Belanda, Suster Maria Felixia FCH, Felixita FCH, Suster Maria Gabriela FCH, Suster Maria Diana FCH, Suster Maria Bernardine FCH, Suster Maria Rita FCH, Suster Maria Yohani FCH, Suster Maria Redempta FCH, Suster Maria Monica FCH, Suster Maria Andrea FCH, Suster Maria Remunda FCH, Suster Maria Alakok FCH, Suster Maria Wilhelmina FCH, Suster Maria Katarina FCH, Suster Maria Cecilia FCH, Suster Marta Lemens DLMC, dan tentunya Suster Maria Anunciata FCH.
para Romo, Frater dan Bruder, Romo Thomas Martinus Fix SCY, Romo Stefanus Endro Karyanto SCY, Romo Harimurtono FCY, Bruder Yohanes Suprapto SCY, Romo Sebastianus Budiwinoto SCY, Romo Alexander Sabto Dwihandoko SCY, Romo Tadius Laton, Romo Franciscus de Sales SCY, Romo Konstantinus Kristianto SCY, Romo Filipus Aditya Subono SCY, Romo Nico van Stelkelberg SCY, Bruder Adolphus SCY, Romo Leo Quanten SCY, Romo Lucianus Walsak SCY, Romo Abdi Putro Raharjo SCY, Romo Chris Kulvenbach SCY, Diakon Roni Rufinus Gambut, Romo van der Sengen, Romo Petrus van Gisbergen, Romo Gerardus Eling, Romo Gerardus Kufuts, Romo Klaus Gaspar, Romo Sondermeyer, tadi semuanya SCY, Romo Yohanes Adi Suwarman SCY, Romo Justinus Harso Wiranto SCY, Bruder Paulus Sugianto SCY, Romo FX Sawidiharjo Atmojo PR, Bruder Jakobus Lokten Hermanus Maria SCY, Romo Antonius Joko, dan Romo Slupsinski Sosis Klaus SCY. Dan mari kita juga dalam hati kita masing-masing ingat saudara-saudari yang hendak didoakan pada kesempatan ini. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, para suster dan keluarga besar dari Suster Anuncia dan juga para saudara sekalian yang hadir di sini. Gereja pada hari ini minta kepada umatnya untuk berdoa bagi arwah umat Kristiani yang telah meninggal. Dan kemarin kita merayakan mereka yang sudah meninggal dan oleh gereja dikelarkan santo. Tetapi masih banyak dari keluarga kita, dari para suster, para imam yang tidak dikelarkan santo, tetapi hidupnya sangat sederhana, sangat baik, berbagi kepada sesama, seperti yang disampaikan dalam riwayat hidup tadi pada suster yang kita doakan pada hari ini, Suster Anuncia. Kita diharapkan sebagai gereja mendoakan arwah, terutama arwah-arwah yang masih dalam proses menghadap Tuhan, bertemu dengan Kristus secara dewasa dalam iman. Karena pertemuan kita dengan Tuhan tidak bisa sama sekali kita siapkan sepenuhnya. Kadang kita tidak sadar,
kemudian kita dipanggilnya. Masih banyak hal dalam hidup kita ini yang belum sempurna, yang tidak siap untuk menghadap Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan karena kasih-Nya masih memberi kesempatan untuk pemurnian menghadap Dia, kasih yang luar biasa yang tidak kita bisa bayangkan ketika kita bertemu dengan Tuhan sendiri. Kasih yang tak terbayangkan itu membuat kita menghadap Tuhan merasa tidak pantas, merasa banyak hal yang harus kita perbaiki, merasa sakit karena kita kurang membalas kasih-Nya itu. Itulah proses pemurnian menghadap Tuhan bagi kita semua, manusia yang terbatas yang lemah ini. Maka gereja sejak dulu membuat tradisi untuk mendoakan arwah-arwah orang beriman supaya mereka dalam proses siap dewasa menghadap Kristus yang Maha Kasih itu. Oleh karena itu, mari kita bersatu mendoakan sebagai gereja, mendoakan arwah-arwah yang telah dipanggil Tuhan, yang harus menghadapnya, harus menghadap kasih yang luar biasa. Juga suster kita yang tercinta ini akan menghadap Tuhan dengan seluruh dirinya. Hanya kita bisa menghadap Tuhan hanya sendiri, tidak bisa mengajak-ajak. Karena kita harus mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan atas hidup kita. Tapi Tuhan Maha Baik. Oleh karena itu kita mohon agar kita mempersiapkan perjamuan ini, mendoakan mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Lagunya. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan putra-Mu yang bangkit dan di antara orang mati. Semoga Engkau yang meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah
sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh.
ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah.
Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari yang terkasih, para romo dan terutama keluarga dari Suster Anun yang sudah dipanggil Tuhan. Tentu pertama-tama kita merasa kehilangan seorang yang begitu baik di tengah-tengah komunitas para suster Caritas ini. Tetapi gereja mengharapkan kita agar meyakini bahwa kematian sudah dikalahkan, dan dalam Ekaristi ini mereka yang sudah meninggal, yang makamnya ditempatkan di tempat ini, kita harus sadari bahwa mereka juga hadir bersama kita. Gereja bukan hanya kita yang masih hidup, tetapi juga yang sudah mati, tetapi juga para santo santa. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, mereka hadir karena mereka hidup bersama Kristus yang kita rayakan kehadirannya dalam Ekaristi ini. Konsili Vatikan II mengenang kembali keputusan yang sudah disampaikan oleh Konsili Suci Nicea, Florencia, dan Trento yang meneguhkan kepada gereja agar pada hari tertentu didoakan bersama oleh gereja atas orang-orang beriman yang sudah meninggal. Oleh karena itu, konsili mengingatkan kembali agar kita sebagai gereja berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan. Memang kalau kita merenungkan bacaan tadi, kita menyadari bahwa sudah sejak perjanjian lama dalam bacaan pertama tadi diingatkan agar kita mendoakan saudara-saudari yang sudah dipanggil Tuhan. Budaya Yahudi dan Kristen melanjutkan itu sampai sekarang karena menyadari bahwa kematian sudah dikalahkan dan kita diberi kehidupan yang baru. Oleh karena itu, kematian suster yang tercinta ini tentu membawa kesedihan dalam arti perpisahan secara fisik langsung, tetapi juga karena iman kita percaya dia memperoleh kehidupan yang sejati yang ditawarkan oleh Yesus sendiri.
Mungkin pertanyaan kita adalah, mereka yang kita doakan sekarang ini, yang sering dikatakan berada di api pencucian, sebetulnya apakah api pencucian itu suatu tempat atau apa? Memang sering dilukiskan di api pencucian itu ada api yang membakar, api yang membakar. Tetapi sebetulnya bukan fisik seperti itu, tetapi adalah suatu proses peningkatan kehidupan rohani kita dalam menghadapi Tuhan Kristus sendiri. Kita membutuhkan langkah-langkah itu sebagai manusia yang memang terbatas untuk menghadap Tuhan yang penuh kasih itu. Nah, itu sering dirasakan sebagai sakit karena kita kurang menanggapi cinta Tuhan yang besar itu. Kalau kita bertemu dengan Dia secara pribadi, akan merasa kita menyesal, sakit karena kita kurang peduli atas kehadiran. Itulah proses langkah bertemu dengan Kristus secara pribadi. Oleh karena itu kita mendoakan mereka bukan karena kita mau minta kepada Tuhan mengubah rencananya, tidak. Ini adalah proses pendekatan hidup kita dalam menghadapi Tuhan secara pribadi yang penuh kasih. Kristus telah menjadi manusia seperti kita. Manusia begitu dihormati bukan karena puncak dari penciptaan Tuhan yang paling tinggi, tetapi manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sesuai dengan citranya. Oleh karena itu supaya kita mengerti citranya itu, maka Allah turun menjadi manusia dalam Kristus sendiri. Maka Allah itu mengalami juga kematian manusia ketika Dia menjadi manusia, supaya manusia juga bisa menghadapi kematian itu bukan putus asa, tetapi harapan. Karena Kristus yang sudah wafat dan bangkit memberikan hidup baru, harapan baru. Maka bagi gereja, umat beriman, diharapkan bahwa kita menyampaikan harapan itu kepada dunia akan hidup baru dalam Kristus. Pada pengadilan terakhir dalam Injil dikatakan Kristus mengatakan, berbahagialah kamu karena ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. Yesus karena menjadi manusia, Dia juga memberi perhatian kepada manusia yang paling rentan dalam hidupnya, menjadi orang miskin, menjadi manusia yang miskin, tetapi untuk itu Dia menemani kita dalam penderitaan di dunia ini. Penemanan Tuhan itulah yang hendaknya kita imani. Sampai juga pada Ekaristi ini Dia menunjukkan, aku menemani engkau sampai akhir zaman. Ketika Yesus wafat, tirai bait Allah tersobek. Kemudian tempat suci para imam yang dulu tertutup tidak boleh dimasuki oleh siapapun, terbuka. Artinya bahwa kematian Kristus membuka kita kepada tempat Tuhan bertahta, keabadian itu. Dan dalam Ekaristi ini keabadian itu dilanjutkan. Kita menyambut Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur yang menjadi kehadiran hidupnya. Kita bersentuhan dengan yang abadi itu dilanjutkan di tengah-tengah kehidupan kita.
Oleh karena itu, kita sebagai gereja berterima kasih atas kehadiran Tuhan itu. Tetapi tentu saja kita dalam perjalanan hidup harus mempertanggungjawabkan hidup kita dalam iman kita akan Yesus yang sudi menjadi manusia menemani kita dalam perjalanan. Suster Anun sudah dipanggil olehnya pada hari yang tepat, pada hari raya orang-orang kudus. Kita berharap bahwa Tuhan menempatkan dia di tengah-tengah orang-orang kudus. Dan juga pada hari ini, di mana gereja diharapkan mendoakan arwah-arwah. Kita doakan beliau dan segera bersatu dengan orang-orang kudus di surga. Bertemu dengan Yesus dan dia disucikan oleh karena itu. Suster Anun seperti dikatakan dalam riwayat hidupnya menjadi pelayan rumah tangga ya. Dari awal sampai akhir dia menjadi pendoa, tapi dari awal selalu menjadi penjaga rumah tangga. Rumah tangga, orang petugas rumah tangga sangat penting. Karena apa? Karena dia harus menerima tamu, menyiapkan tempat untuk tamu secara baik, menyiapkan keluarga, para suster supaya dapat dilayani dengan baik. Tetapi yang penting, penerima tamu, pengurus rumah tangga itu menerima tamu yang datang. Tuhan sering menjadi tamu dalam hidup kita. Sebagaimana Abraham menerima Tuhan sebagai tamu pada waktu itu dan menjamunya. Saya kira kerendahan hati Suster Anun menunjukkan bahwa dia melihat tamu-tamu itu Tuhan yang hadir. Sebagaimana Yesus mengatakan, kamu menerima aku ketika aku di penjara. Kalau kamu menerima orang yang sedang sakit dan kamu mengunjunginya, kamu mengunjungi aku. Jadi apa yang kita buat, walaupun itu sesuatu yang baik, bukan karena baik yang kita tumpuk supaya kita bisa masuk surga, tetapi karena kita melihat Tuhan dalam pelayanan kita. Oleh karena itu Kristus mengatakan, kalau kamu berbuat untuk orang menderita ini, kamu akan berbuat untuk aku sendiri. Karena Tuhan memang konsekuensi menjadi manusia. Dia hadir dalam manusia. Dia hadir dalam kesederhanaan orang-orang yang harus kita bantu. Dia hadir di situ. Maka dia mengatakan, kalau kamu menolong, sebenarnya kamu menolong aku yang hidup dalam orang-orang yang perlu dibantu itu. Inilah yang harus tumbuh iman ini dalam hidup kita, supaya kita bisa mengungkapkan kesederhanaan seperti Suster Anun itu. Kesederhanaan, pekerjaan yang sederhana yang mungkin kita hindari, tetapi di situ saya kira dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang menjadi tamu bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita bersyukur memang Suster Anun sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Saya belum. Karena dia memang lahir tahun 42, saya 45. Jadi, dan dia orang Klepu. Orang Klepu itu kan biasanya rendah hati. Saya memang lahir di Klepu. Oleh karena itu, kerendahan hati sangat penting. Allah pun untuk ketemu manusia menjadi rendah hati dalam Yesus.
Kerendahan itu menyuburkan semua keutamaan yang baik hanya dengan kerendahan hati. Maka ketika kita mati dikatakan kembali ke tanah, karena tanah itu rendah, tetapi tanah itu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang memberi hidup kepada kita semua. Oleh karena itu marilah kita meneladan apa yang diwujudkan oleh Suster Anun di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah komunitas, menyambut tamu-tamu dengan sederhana, berterima kasih. Itulah yang meniru Kristus yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Allah yang meninggalkan ketinggiannya agar dia bisa bersama manusia, bersama kita, sampai dia memberikan kenangan. Buatlah ini sebagai kenangan akan daku, tapi kenangan yang hidup, yaitu Yesus yang hadir dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati, dalam rupa anggur, roti, tapi dia hadir bersama kita. Betapa banyak orang menjadi lebih sempurna karena menerima dia sebagai makanan dalam Ekaristi ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang bisa hadir, memberikan Suster Anun untuk gereja melalui Karitas ini. Juga kita ikut berbelasungkawa atas kepergiannya. Semoga semangat dia dapat dilanjutkan oleh para suster dalam pelayanan rumah tangga yang sangat penting untuk menerima sesama yang menderita. Marilah kita bersama seluruh gereja di dunia pada hari ini bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil. Kebetulan tanggal ini adalah tanggal meninggalnya ibu saya. Sama tanggal 2, hari Minggu pula. Hari Minggu pula. Ketika itu saya mau ke Jakarta untuk sidang KWI. Ibu saya yang sudah sakit di Karitas ini mengatakan, kamu segera pulang, siap-siap karena besok akan ada sidang di Jakarta. Ketika saya sampai Provinsialat, baru sampai sudah ditelepon bahwa ibu sudah dipanggil Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan, tapi masih mengingatkan saya akan apa yang harus saya siapkan. Sedangkan bapak saya meninggal lebih dulu, tapi dia mengatakan pada akhir hidupnya seminggu, 2 minggu sebelumnya, ini tanggal berapa? Kenapa Bapak? Karena tanggal 13 jangan pergi. Karena saya sudah tidak ada. Tidak ada yang percaya. Saya waktu itu sedang diminta Masjid Sudan untuk menemani ke Batang Siantar, lalu saya pulang. Tapi tanggal 13 Bapak meninggal. Ketika adik saya yang menunggu selama mau istirahat diganti yang lain, sampai rumah juga ada telepon, Bapak sudah meninggal pada tanggal 13 waktu itu. Jadi begitu banyak kenangan yang disampaikan kepada kita, terutama untuk mempersiapkan diri kita menghadap Bapa, menghadap Kristus. Maka mari kita mendoakan mereka yang masih dalam proses langkah-langkah untuk menerima Kristus, cinta yang luar biasa yang menyebabkan kita merasa tidak pantas dan sakit bahwa kita tidak membalas cintanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja
kita perbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa Maha Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Tolong bukan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa orang beriman. Bapa yang Maha Rahim, karuniakanlah kehidupan kekal bagi semua yang telah meninggal, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, dan segenap umat beriman, terutama saudari-saudari kami yang berbaring di tempat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang boleh kami alami selama bersama Suster Maria Anunciata. Dari teladan hidupnya, kami boleh menimba banyak nilai hidup, kebaikan, kerendahan hati, kesederhanaan, kesetiaan pada panggilan yang nyata dalam doa dan karya, yang semua itu dihayati dengan penuh kegembiraan. Semoga semangat yang hidup dalam diri hamba-Mu, Suster Anunciata, menyemangati hidup kami, para Suster Santo Fransiskus Caritas, dalam tugas perutusan meneruskan karya kasih-Mu di tengah dunia ini. Dan semoga Suster Anunciata Engkau anugerahi kebahagiaan surgawi bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber segala penghiburan, kami berdoa untuk keluarga Suster Maria Anunciata. Anugerahkanlah bagi mereka rahmat penghiburan dan ketabahan atas kepergian hamba-Mu Suster Maria Anunciata. Semoga dengan peristiwa ini, iman mereka semakin Engkau teguhkan, sehingga mereka mampu menerima dan bersyukur atas segala rencana-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber hidup kami mohon berkat-Mu untuk karya-karya kongregasi yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga dalam berbagi kesulitan dan tantangan, kami semakin berserah kepada-Mu. Anugerahilah kami kekuatan iman, pengharapan yang teguh dan kerendahan hati, hingga kami melayani Engkau dengan saling menopang satu sama lain. Persatukanlah kami dalam ikatan persaudaraan sejati, hingga dalam keadaan apapun, kami mampu menampakkan belas kasih dan kemurahan hati-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber kehidupan bagi kami, Engkau senantiasa menyertai persiaran hidup kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang hadir di sini. Semoga Engkau selalu memimpin kami, supaya kami semakin mencintai putra-Mu dan semakin tekun menghayati sabdanya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi tabah dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini, dan dengan rendah hati mewujudkan kerajaan damai di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami semua tanpa kecuali memerlukan bantuan dan perlindungan-Mu. Semoga kami bisa melanjutkan semangat karitas dari Suster Anunsiata yang dengan kerendahan hati menyebabkan gerejamu dan komunitas karitas ini menerima begitu banyak orang untuk dibantu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami demi Yesus Kristus pengantara kami. Amin. Kita persiapkan sebagai lagu kudus nomor 85 dan kita hantar persembahan nomor 84.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahai Tuhan, kami katakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, dan Bapak Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Suster Maria Anunciata, yang kemarin Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan kepadamu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup, meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah nomor dosa dunia, kasihanilah kami. Yang hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudari kita, Suster Maria Anunciata, FCH. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita, sebab Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar saudari kita Suster Anunciata kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dalam dan disatukan dengan kebangkitan Kristus. Dalam kemuliaannya, air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudari kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Supaya ia hidup berbahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Kristus Putra-Mu, Yesus Kristus. Hamba-Mu, Suster Maria Anunciata, FCH, telah Kau panggil menghadap-Mu, maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini.
Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mana doa? Allah Bapa kami, Engkau mendoakan memberkati bumi dan tanah, serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihan Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Maka kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu ini yang telah Engkau panggil. Semoga keharuman bunga ini dan juga keindahannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sudah ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Alusius Sudarso, Romo Gono dan Romo Kusmartono, beserta para imam yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh umat yang hadir, baik secara langsung maupun melalui live streaming, yang dengan penuh kasih mendampingi dan mendoakan kepergian saudari kita, Suster Maria Annunciata FCH. Ungkapan terima kasih juga kami haturkan kepada semua petugas liturgi dan pihak yang telah terlibat dalam perayaan ini. Semoga segala kebaikan yang dipersembahkan menjadi berkat bagi kita semua. Setelah berkat penutup, kita akan melanjutkan dengan prosesi pemakaman, dan selama proses pemakaman
seluruh umat diharap untuk berdiri. 2 baris tempat duduk yang dekat posisi makam Suster Anunsiata dimohon untuk berpindah. Baris Suster Giovanni dan Suster Anselma. Lalu seusai proses pemakaman, seluruh umat diundang untuk santap siang bersama di bawah tenda di dekat kapel di atas dan juga di Biara Teresia Selmakers. Untuk doa makan nanti akan dipimpin oleh Suster Laurenciana. Sebelum kita menerima berkat, marilah kita mendengarkan 2 kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Yulianto. Kemudian sambutan yang kedua dari pemimpin umum kongregasi, Suster Caritas yang akan diwakili oleh Suster Maria Stella FCH. Kepada Bapak Heri Yulianto dan Suster Stella kami persilahkan. Romo Monsinyur Sudarso dan Romo Konselebran, para suster dan bruder dan para romo yang lain, terima kasih. Saya bisa sedikit, paling 1-2 menit saja bicara di sini. Kemarin sore Romo Kus Martono Donatus WA-an atau tektokan dengan saya, Her bisa enggak kamu memberikan sedikit kenangan tentang Suster Lami atau Suster Anun. Singkat saja ya Romo. Iya, saya kirim sebentar. Nah, saya di sini tidak bicara tentang kenangan bersama beliau karena sudah kemarin. Tetapi saya berdiri di sini sebetulnya tidak pantas, apalagi ada Romo Rektor saya dulu. Saya mewakili keluarga besar dari Suster Anunsiata, baik yang di Klepu, di Lampung, itu Mbak Tentrem, dan di Palembang Mbak Susi, dan yang ada saudara dia di Merauke. Cekaos mekaten nggih. Intinya Suster Petris dan juga segenap Dewan Provinsi Suster-Suster Caritas, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Suster Lami ini karena hampir 60 tahun sudah hidup membiara di sini, diterima apa adanya. Jadi seperti Romo Sudarso bilang, biasanya rendah hati, semoga kerendahan hati ini, orang Klepu ini bisa sampai ke surga di sana. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada segenap komunitas suster-suster di sini karena menerima dia sebagaimana adanya pula. Begitulah adanya suster, kami dari keluarga besar mengucapkan terima kasih. Matur nuwun. Yang saya hormati Bapak Uskup, Romo Gono, Romo Kus, para Romo, keluarga besar dari Suster Anunsiata, Pak Heri Yulianto, Ibu Susi, Bu Tentrem, dan anak-anak, cucu dan keponakan yang hadir di sini. Juga keluarga besar yang hadir secara live streaming. Para suster, para bruder,
frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan dari Bapak, Ibu, Romo, Suster semua. Sejak kemarin Suster Anunsiata dipanggil Tuhan. Begitu berita ini kami terima, lalu sorenya keluarga dan juga para Suster Romo datang untuk melayat. Bentuk kasih dan dukungan dari keluarga untuk kami, juga untuk keluarga yang berduka. Ketulusan itu kami terima karena kami yakin karena kehadiran Romo dan para suster dari kongregasi lain dan juga Bapak, Ibu, saudara, saudari, frater, bruder hadir secara nyata untuk berdoa bersama kami. Maka pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saja, kepada Bapak Uskup yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada siang hari ini dan juga kemarin malam pada saat misa arwah Romo Kus dan Romo Gono yang telah bersedia untuk memimpin misa tadi malam. Saudara-saudari semua yang terlibat di dalam tuguran bersama untuk berdoa berjaga bersama Suster Anunsiata. Tak lupa untuk saudari-saudari muda yang bergerak dengan cepat, menyiapkan segala sesuatu untuk kelancaran dari berjaga sampai prosesi pemakaman, proses misa requiem dan nanti di acara pemakaman ini. Intinya semua saja yang terlibat dengan caranya sendiri untuk mendukung, untuk mendoakan Suster Anunsiata. Seperti yang dikatakan tadi di dalam kurikulum vitae, Suster Regina Pacis sudah menyebutkan tentang Suster Anunsiata yang tekun dan sederhana. Keutamaan hidup yang dijalankan oleh beliau, hari-hari hidup yang mungkin para suster punya kisah tersendiri, cerita tersendiri, pengalaman tersendiri tentang hadirnya beliau bersama kita. Kalau bisa dihitung sepatunya mungkin cuma 2 pasang, sandalnya pun iya. Begitu sederhananya beliau sebagai bentuk totalitas penyerahan diri kepada Tuhan. Dan semoga teladan hidup ini kita mungkin tidak cukup 2, lebih dari 2 iya. Semoga kesederhanaan ini boleh kami yang masih berjuang, boleh kami hayati, kami hidupi itu di dalam menghayati panggilan hidup kami sebagai Suster Caritas. Ketekunan dan keteladanan hidup menjadi warisan berharga untuk kami semua. Dan semoga kita boleh belajar di tengah tawaran-tawaran hidup yang begitu memukau, kita masih memiliki nilai kesederhanaan seperti yang telah diteladankan oleh Suster Anunsiata. Terima kasih banyak Suster Anun untuk warisan berharga ini. Kami boleh berjanji untuk belajar mengikuti teladan kesederhanaan, ketekunan, bekerja tanpa menuntut, bekerja dalam diam, tetapi mempunyai dampak yang begitu luar biasa bagi semua orang yang merasakan. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang dengan cara kita masing-masing berdoa dan mendukung menghantar saudari kami Suster Anunsiata ke peristirahatan kekal. Sebagai tanda penghormatan terakhir kepada saudari kita, saya mengundang para suster dan juga saudara-saudari dari
OFS supaya kita maju mengelilingi, kita berdiri di depan altar, yang bisa mengelilingi peti bisa, yang lain boleh duduk saja karena tempat kita tidak muat. Maka yang bisa keliling di sini boleh. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Gita Sang Surya.
Saudara-saudari, saudara-saudari yang terkasih, saudari kita Suster Maria Annunziata FCH telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Ia pergi menghadap Sang Penciptanya. Ia dipanggil menghadap Allah karena Allah mengasihi dia. Marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta kita semua, meringankan duka dan meneguhkan iman kita. Kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudari kita ini dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia. Kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau asal usul dan tujuan hidup kami. Saudara kami Suster Annunziata telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Ia telah mati namun ia tetap hidup bagi-Mu, sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Kini kami telah berada di makam, tempat saudari kami ini akan dimakamkan, dibaringkan. Semoga pemakaman ini sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidupnya di dunia ini. Dan dia pun akan menjadi saluran berkat bagi kami yang masih berziarah di dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudari, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah membangkitkan Putramu Yesus Kristus. Setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari, pandanglah kini hamba-Mu, Suster Annunziata, yang beristirahat dalam kediaman-Mu yang abadi. Kuduskanlah makam ini dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putramu, dan ia Kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahului di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Coba di.
Melalui pembaptisan kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan perjalanan persatuan saudari kita ini dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup kekal. Suster yang terkasih, Suster Maria Anunciata, ingatlah bahwa Tuhan itu, kita Yesus Kristus telah bersabda, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka beristirahatlah di sini dalam damai Tuhan. Amin. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan saudari kita ini dalam kebangkitan mulia. Amin. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudari kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum dan menyebarkan keharuman nama Allah. Dengan ini saja.
Saudari yang terkasih, inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini kita diselamatkan, maka masuklah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lambungkan pujian ya namamu Maria. Namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Nama yang ramah perisai hadapku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Lah hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Saudara-saudari terkasih, kita akhiri doa-doa kita untuk mengantar saudari kita Suster Anunsiata ke peristirahatan terakhir dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan berilah ia istirahat kekal.
dan sinarlah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga dalam meneruskan tugas pengabdian kita, kita semua dibantu oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup Saudara sekalian, dengan ini upacara pemakaman saudari kita Suster Anunsiata telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang dalam damai. Amin. Kita tutup dengan lagu Nderek Dewi Maria.